Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang tak henti-hentinya dilimpahkan kepada kita semua. Kita bersalawat atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, yang telah mengantarkan umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban Islam yang mulia. Saudara sekalian, di antara keajaiban jiwa adalah terdiri dari kombinasi kemuliaan dan kehinaan. Sifat wara, hati-hati dalam hidup, dan watak permisif, keteguhan dan kedunguan, kecerdasan dan kebodohan, keberanian dan ketakutan, juga kesadaran dan penyimpangan. Setiap jiwa percaya dengan struktur manusia ini sejak awal, tetapi ia menyangkal setengahnya yang buruk dari tindakan dirinya. Alasannya karena jiwa menolak dengan angkuh untuk menjelaskan kekurangan yang terjadi pada dirinya. Maka dari manakah asal manusia itu? Dari tindakan individu atau yang lainnya, dan mengapa mereka saling melempar buah dan telah mereka tanam? Kenapa mereka mau menghindar dari problem-problem yang telah mereka buat sendiri? Ada seseorang yang menentang kebenaran karena keangkuhan, karena rasa bangga diri, rasa hebat, dan seterusnya. Dan penentangan terhadapnya itu dilakukan kadang-kadang dalam keadaan sadar dan unsur kesengajaan. Maka kalau kita melihat, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebenaran terungkap kepada kaum Nabi Ibrahim alaihi salam sesaat setelah dia menghancurkan berhala mereka. Mereka menanyakan kepada pelakunya bahwa sebagaimana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qala bal fa'alahu kabiruhum hadza fas'aluhum in kanu yantiqun. Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dia berkata, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, yang menghancurkan berhala-berhala kecil. Maka tanyakanlah kepadanya, fas'aluhum in kanu yantiqun. Tanyakan kepada patung yang besar itu jika mereka dapat berbicara. Kasus ini adalah kasus penghancuran patung-patung kecil yang disembah oleh orang-orang di masa Ibrahim, di mana patungnya dihancurkan oleh Ibrahim, lalu disisakan satu patung besar, kemudian alat yang digunakan oleh Ibrahim alaihissalam itu digantungkan di leher patung itu. Ketika dia ditanya siapa sebenarnya yang menghancurkan patung itu, maka Ibrahim mengatakan kepada mereka, tanyakan kepada patung yang besar.
lalu kebenaran menghampiri mereka dengan tiba-tiba. Faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antum az-zalimun. Maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya kamulah yang menzolimi diri sendiri. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Anbiya ayat 63-64. Ketika mereka melihat bahwa konsekuensi kebenaran ini terlalu banyak, yaitu berbuat atau tidak berbuat, maka mereka meninggalkan kebenaran yang telah mereka akui sesaat yang lalu, bahkan mengubahnya menjadi argumen palsu terhadap Ibrahim. Kita melihat, laqad alimta ma haula'i yantiqu. Mereka mengatakan, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Maka coba bayangkan, saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, patung berhala yang mereka ketahui bahwa sesungguhnya itu tidak bisa berbicara, tetapi mereka menyembahnya. Di saat itu ada problem yang terjadi di dalam jiwa mereka, di dalam keyakinan mereka, di dalam kepercayaan mereka. Mereka mempercayai patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, sampai berbicara sekalipun tidak bisa berbuat. Lalu kemudian mereka meminta pertolongan kepada patung. Na'udzubillahi min dzalik. Inilah alasan kebijaksanaan ilahi dalam mengarahkan pembicaraan kepada jiwa, pembicaraan tentang jiwa, hati dan pikiran, bahwa sesungguhnya sejauh apapun kemampuan pikiran, setinggi apapun kemampuan pengetahuan, tetapi sesungguhnya masih lebih tinggi dari dalil, dari firman Allah Subhanahu wa taala yang memang datang dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengabarkan kepada manusia tentang kebenaran itu. Mari kita kembalikan kejiwaan kita, percayaan kita, keyakinan kita bahwa sungguh Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha tinggi, yang tidak akan pernah ada yang mengalahkannya. Dan harus kita akui itu, kita yakini itu dengan keyakinan yang sebenar-benarnya, sehingga kita tidak terjebak pada kesombongan akal, pada keangkuhan pemikiran yang ada pada diri kita. Tetapi semua itu didapat diretas dengan dalil-dalil syar'i yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.